Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Vivi. Selamat pagi Kak. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Siap. Sudah siap ya? Yuk. Sudah siap Kak Vivi. Sudah siap. Sudah mandi. Sudah sarapan. Dan ini Alkitabnya disiapkan. Yuk. Siapa yang sudah nyiapkan Alkitabnya? Ya. Alkitabku. Harus disiapkan Alkitabnya. Karena kalau kita mau perang, iya Kak Sura. Kalau kita mau perang kan harus bawa senjata. Hari ini kita perangnya bawa senjatanya Alkitab. Oh gitu ya Kak. Iya. Shena sudah siapin. Ana sudah siapin. Sudah. Wah, pintar-pintar sekali. Iya. Supaya kita menang perangnya, kita harus bawa senjata, yaitu Alkitab. Ayo kita pujikan lagu Bertemu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihiku. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Halo Kak Suko. Ya. Terima kasih adik-adik sudah mau puji Tuhan dengan semangat. Sekarang kita akan membuka ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas istirahat kami semalam, atas berkat yang Tuhan berikan bagi kami semua. Tuhan, sekarang anak-anak sekolah minggu dan kakak-kakak sudah berkumpul di Zoom ini untuk sekolah minggu. Tuhan, berkati Tuhan sekolah minggu ini. Kami bisa bersuka cita, bisa mendengarkan firman, nanti bisa beraktivitas dengan bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Gimana Kak Suka? Masih semangat? Masih Kak, masih semangat. Kak Vivin? Adik-adik gimana? Masih semangat? Adik-adik gimana? Masih semangat Kak? Iya, itu mangguk-mangguk Kak. Mangguk-mangguk. Kalau semangat, kita akan pujikan. Mari kita bergirang. Boleh ditirukan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan.
karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Sebab saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Gimana Kak Soka? Masih bergirang enggak? Masih Kak Vivin. Kak Vivin, setelah Ya. kita puji Tuhan, kita akan persembahan ya Kak ya. Siap. Sekarang kita mau doa ya untuk persembahan. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami sudah menyiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berikan berkat kepada orang tua kami, karena orang tua kami yang memberikan sebagian dari hasil pekerjaannya untuk persembahan Tuhan. Kiranya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dari pemberian kami yang tidak seberapa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kak Soka. Halo adik-adik semua, halo Kak Vivin. Kak Vivin. Ya. Tadi kita sudah ngapain aja Kak? Kita sudah memujikan lagu, sudah berdoa. Sudah persembahan juga. Adik-adik ini yang dinantikan apa ya sebenarnya ya? Kalau sekolah minggu ya? Aktivitas. Tanya. Oh, aktivitas. Ada lagi? Firman Tuhan. Asik. Ini yang paling pinter ini, Sally. Ada lagi? Aktivitas, firman Tuhan. Apalagi ya? Hafalan. Ayat hafalan. Hebat sekali ayat hafalan ya. Ini anaknya Kak Soko ini, pinter ini. Kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan. Ya, Tuhan. Ada yang pengen main-main enggak? Ada yang mendengarkan firman sambil makan? Gak ada.
Ada yang sekolah minggu sambil tiduran ada? Nggak ada yang sambil mainan, semua harus mendengarkan. Oh gitu ya. Kalau gitu Kak Suko juga akan mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Habis itu kita beraktivitas, berkreativitas ya. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi ini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Sekali lagi Kak. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi ini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Waktuku serahkan semua. Kak Suko. Ya Kak Vivin. Nah, kita semua akan berubah ya setelah mendengar firman Tuhan ya Kak. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa apa Kak? Kita bisa ke room masing-masing. Yes. Yang kelas kecil ke kelas kecil, yang kelas besar ke kelas besar. Ya, Kak Renat, minta tolong. Kita mau bisa kelas. Kalau Kayla ke kelas, oh udah kelas besar Kayla. Kita akan bisa kelas ya, sudah ada ya. Kita bisa kelas, pilih kelas masing-masing. Ya. Bisa kelasnya. Halo Zalin. Sebentar ya, tunggu Kak Maya. Mana ini Kak Maya? Kak Maya. Ini. Halo semuanya, halo Sander, Feren, Selin, Shen, ayo dibuka Shen, kameranya Shen, biar kelihatan sama teman-teman semua. Hiro, ayo dibuka kameranya, biar kelihatan. Halo Priscila.
Mana Hiro? Hiro kok di dalam TV? Kok misterius gitu kamu, Hiro? Halo, Faro. Ini apa sudah masuk semua ya? Belum ya, Kak? Belum, Kak. Masih ada yang belum pindah. Kensu, kelas Puan belum ya? Oke. Dario, kelas berapa ya, Dario? Oh, sudah. Halo semua, sudah masuk semua? Kela. Halo Kela. Halo Warren. Halo Erlangga, bisa dinyalain nggak kameranya? Biar kakak tahu gimana nih, mukanya udah mandi belum? Udah siap belum dengar firman Tuhan? Yuk dibuka yuk kameranya. Oke. Oke, kakak mulai ya. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang perempuan nih. Bentar ya. Kira-kira siapa ya perempuannya itu? Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang perempuan yang namanya Ruth dan bertemu dengan Bapak Boas. Nah, ada yang ingat nggak minggu lalu sudah ada ceritanya loh ini. Nah, yang sebelah kiri itu adalah Ibu Ruth dan yang sebelah kanan itu adalah Naomi. Mereka berdua adalah seorang janda, istri yang tidak bersuami lagi. Dalam budaya Israel, janda itu harus dilindungi dan dibantu nafkah hidupnya oleh keluarga yang lain. Namun, Ruth yang sebelah kiri ini, dia itu tidak berpangku tangan. Apa itu berpangku tangan? Ada yang tahu nggak artinya berpangku tangan itu apa sih? Ada yang tahu nggak artinya berpangku tangan? Sender, ada tahu nggak artinya berpangku tangan itu apa? Alas. Bukan. Tunggu. Apa? Nah, Ruth ini orangnya nggak suka berpangku tangan. Apa itu? Ya, Sender, nggak usah tanya Mamang. Lazy. Oh, betul, lazy. Ruth itu orangnya nggak malas. Dia itu nggak suka berpangku tangan. Berarti dia orangnya rajin. Nah, ia itu meminta izin kepada Naomi, yaitu ibu mertuanya. Lalu Naomi pun mengizinkan Ruth untuk pergi ke ladang. Nah, ini, Bu, izinkan aku untuk pergi ke ladang memungut jelai yang tercecer saat dipanen. Dan ibu mertuanya pun, yaitu Naomi, itu mengizinkan Ruth untuk memungut jelai yang ada di ladang. Nah, ini gambar Ruth pada saat memungut jelai di ladang nih. Ruth pun akhirnya bekerja dengan rajin mengambil bule-bule jelai, sisa-sisa panen para pekerja-pekerja. Jadi, misalnya, orang-orang yang bekerja untuk memanen jelai-jelai ini, sisa-sisanya itu dipungutin nih sama Ruth, Ibu Ruth ini. Pada saat itu ada aturan bahwa hasil panen tidak boleh diambil sampai habis dan harus disisakan untuk orang asing atau janda yang membutuhkan makanan. Nah, dengan aturan itu, Ruth pun semakin rajin mengambil sisa-sisa jelai yang ada di ladang, yang sisa-sisa panen itu tadi. Meski berkeringat, ia terus tak berhenti mengambil jelai demi jelai. Nah, siapa nih yang baju hijau ini siapa? Yo. Yang baju hijau ini adalah Bapak Boas. Boas. Boas ini adalah sang pemilik ladang. Dia itu melihat
Loh, kok ada orang asing yang berada di belakang para pekerjanya? Ia bertanya kepada para pekerjanya, siapakah perempuan itu yang berada di belakang para pekerjaku? Pekerjanya pun menjawab, dia adalah perempuan Moab dan janda dari anak Naomi, yang suaminya sudah meninggal, yaitu Pak Elimelek. Jadi, Rut itu berasal dari Moab, dan dia kan menantunya Naomi. Kemudian, pekerjanya pun menjelaskan lagi nih, Rut itu adalah perempuan yang rajin. Ia bekerja dari pagi hingga siang tiada henti. Meski baru saja dia itu kembali dari tanah perantauannya dalam keadaan miskin. Meskipun dia miskin, dia tetap rajin nih untuk memungut jelai. Boas pun mengingat Naomi karena mereka masih bersaudara. Jadi Boas dengan mertuanya Rut ini masih bersaudara ternyata. Dan Boas pun ingat kalau Naomi itu saudaranya. Setelah itu, Boas mendekati Rut dan meminta Rut untuk dengan leluasa mengambil jelai-jelai yang tercecer. Ambillah sisa panen jelai-jelai ini dengan leluasa. Baik sekali ya, Boas ini. Kamu tidak perlu mengambil jelai-jelai di ladang lain, cukup di tempatku aja. Kamu pasti cukup mendapat jelai-jelai itu. Dan jika kamu haus, kamu boleh mengambil air minum dari tempat minum yang sudah ada. Wah, baik sekali ya Bapak Boas ini terhadap Rut. Jadi Rut ini boleh ngambil sisa-sisa panennya dengan leluasa. Terus dia juga bisa, kalau dia haus, dia juga bisa mengambil minum dari tempat minum yang sudah ada. Selain itu, kalau leluasa itu apa? Leluasa itu maksudnya nggak perlu pakai izin, jadinya dia bisa leluasa. Dia bisa mengambil sisa panen itu dengan sesuka dia, gitu. Akhirnya Rut pun kaget dengan hal itu dan merasakan kebaikan Bapak Boas. Sampai Rut bilang, wah baik sekali Bapak Boas ini, kayak gitu. Nah, setelah itu, Bapak Boas pun menyuruh para pekerjanya ini untuk harus dengan sengaja menjatuhkan atau menyisihkan lebih banyak jelai untuk dipungut. Dan satu lagi, pekerjanya itu tidak boleh menegur atau memarahi Rut. Jadi, dia harus berbuat baik sama Rut, para pekerjanya ini. Wah, baik sekali ya Bapak Boas ini. Nah, mendengar perkataan Bapak Boas, Rut pun sujud menyembah, dan Rut tidak menyangka bahwa ia mendapatkan kebaikan dari Bapak Boas. Dan ia pun berkali-kali berterima kasih kepada Bapak Boas. Terima kasih Bapak Boas, dia sampai sujud-sujud gitu ya. Nah, ketika tiba waktu makan siang, Boas pun memanggil Rut untuk makan bersama. Ayo, ikutlah makan bersama-sama denganku. Wah, sudah dibiarkan mengambil jelai-jelai, dia diperbolehkan buat minum, para pekerjanya nggak boleh marah, nggak boleh memarahi Rut. Dia juga diajak makan siang nih. Rut pun dengan senang hati ikut makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Berarti makanannya itu yang diberikan oleh Bapak Boas ini banyak banget, sampai Rut ini kekenyangan dan nggak bisa menghabiskan semuanya, ada sisanya. Kayak gitu. Hari sudah menjelang sore, Rut pun kembali melanjutkan pekerjaannya sampai petang. Boas melihat sendiri yang dilakukan Rut itu adalah untuk menolong ibu mertuanya Naomi, dan juga sifat Rut yang rajin setia kepada ibu Naomi. Boas pun sadar bahwa Naomi adalah janda dan masih keluarga. Bapak Boas tahu bahwa ia juga harus menolong Naomi dan Rut, apalagi Bapak Boas itu mengetahui kalau Rut ini sangat baik dan sopan terhadap Boas ataupun Naomi. Boas pun tidak segan berbuat baik kepada Rut. Jadi Boas ini tidak dengan berat hati berbaik hati kepada Rut, yaitu dengan senang hati berbaik hati kepada Rut.
Nah, sepulangnya di rumah, sudah saatnya Ruth pulang. Betapa senangnya Ruth ketika membawa sejumlah jelai-jelai ini loh. Ini dia mendapatkan sebanyak 36 liter. Kalau 36 liter itu berarti cukup banyak ya kalau pada saat itu ya. Dan lalu Ibu Naomi pun yang baju merah ini, dia tuh kaget. Loh, kok bisa kamu mendapatkan sebanyak ini? Dan dia pun bertanya, di mana kamu mendapatkan semuanya ini? Dan akhirnya Ruth pun menjelaskan tentang kebaikan Bapak Boas. Ibu Naomi pun sangat senang dan bersyukur. Nah, ini mukanya senang ya. Kita harus sangat bersyukur kepada Tuhan melalui kasih Bapak Boas, kata Ibu Ruth. Jumlah yang didapatkan 36 liter tadi, jelai itu, dapat dipergunakan untuk Ruth dan Naomi untuk makan kurang lebih 5 hari. Jadi, dia udah seneng nih, dapat 36 liter itu banyak banget, sampai dia bisa dengan 36 liter itu, dia bisa jual dan bisa membiayai hidup mereka selama 5 hari. Lalu Naomi pun mengucap syukur kepada Tuhan dan memberkati Boas yang telah menunjukkan belas kasih kepada mereka. Keesokannya pun, Ruth semakin rajin nih. Ruth pun akhirnya tetap rajin memungut sisa-sisa jelai di ladang Boas sampai musim panen berakhir. Nah, dari cerita ini, kita bisa tahu nih, kalau kita sebagai anak Tuhan, itu harus rajin seperti Ruth. Rajin contohnya gimana? Yuk, siapa yang bisa kasih contoh rajin itu maksudnya gimana? Rajin ngapain aja yang bisa kalian lakukan? Misalnya, Baca Alkitab. bagus, baca Alkitab. Selain itu apa? Berdoa setiap hari. Doa setiap hari, betul. Itu juga salah satu rajin ya. Selain itu apa lagi? Belajar. Belajar, bagus. Belajar yang rajin itu juga Merapikan tempat tidur. merapikan tempat tidur. Warren merapikan tempat tidur enggak setiap hari? Enggak. Enggak loh, berarti enggak rajin dong. Mulai hari ini harus rajin ya, merapikan tempat tidur ya, supaya kita bisa menjadi anak. Membereskan mainan. Ya, membereskan mainan. Betul, semua itu juga merupakan contoh-contoh hal yang rajin yang harus kita lakukan tiap hari. Jadi jangan ngomong aja, harus dilakukan ya. Oke, yang kedua, dari pelajaran hari ini, dari Ruth ini, kita bisa tahu, dari Ruth dan Bapak Boas ini, kita bisa tahu kalau berbuat baik kepada sesama, itu bisa dimulai dari lingkungan di sekitar kita, mulai dari papa, mama, kakak, adik, ibu guru, dan teman, dan orang-orang lain di sekitar kita. Berbuat baiknya seperti apa? Misalnya, kalau kalian ketemu ada orang yang kesusahan, ada orang yang kekurangan, kita mencoba untuk berbuat baik kepada mereka. Nggak boleh jahat. Bisa membantu mereka, meringankan, misalnya kayak ada ibu guru yang membutuhkan pertolongan kalian untuk misalnya mencatat sesuatu, ya kalian harus berbuat baik kepada mereka, menuruti apa kata ibu guru. Misalnya papa kesulitan nih, mama misalnya kayak Warren tadi, rajin untuk membereskan tempat tidur, itu juga perbuatan baik loh yang bisa kita lakukan untuk membantu mama. Oke? Yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil, Tuhan itu tahu betul yang dibutuhkan umatnya dan akan terus memelihara kehidupan mereka. Jadi kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, kita nggak perlu khawatir karena Tuhan itu mempunyai kuasa atas hidup kita. Setiap rintangan, setiap tantangan atau kesempitan yang kita hadapi, Tuhan itu pasti menyertai kita dan memelihara kehidupan mereka. Jadi nggak perlu patah semangat, nggak perlu sedih. Ya, kalau kalian menghadapi
kesulitan, misalnya dalam pelajaran, ya kita tetap harus belajar dengan baik dan menyerahkan semua sama Tuhan. Tapi tetap harus belajar ya. Oke. Nah, kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari Yeremia 29 ayat 11. Nah, kakak mau pilih salah satu buat kalian membaca. Sebentar, siapa ya? Puan, ayo Puan. Minta tolong Kak Maya mengalami kesulitan nih. Minta tolong, Puan mau nolongi Kak Maya nggak buat baca itu yang di slide ayat hafalan hari ini. Oke. Oke. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Oke, satu lagi, siapa ya? Siapa ya? Sender deh, ayo Sender. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, betul. Jadi, dari ayat hafalan hari ini, kita bisa tahu kalau Tuhan itu mempunyai rancangan damai sejahtera bagi seluruh umatnya, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan itu punya rancangan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi, kita sebagai anak sekolah minggu atau anak Tuhan harus mau nggak nih menaati perintah Tuhan, itu terserah kita. Jadi, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik. Oke, sudah selesai untuk cerita hari ini. Kita masuk ke aktivitas. Nah, aktivitasnya kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Tulisannya burem. Agak buram, tapi bisa dibaca nggak? Enggak. Soalnya Bisa siapa? yang pertama itu siapa nama mertua perempuan Ruth? Ya, siapa nama? Naomi. Oke. Naomi. Ya, Naomi. Oke, nomor 1 Naomi. Terus nomor 2, apa? 2 menurun. Siapa nama saudara ipar Ruth yang sebangsa dengan dia? Kalau kalian 2 minggu Boas. Nama saudara ipar Ruth bukan saudaranya Naomi. Kalau Boas itu saudaranya Naomi, bukan Ruth. Ayo, siapa? Berarti yang berawal dari huruf O ya? Yes, betul. O. Siapa namanya? Kalian kalau 2 minggu lalu dengar cerita, rasanya tahu deh. Apa? Orpa. Bagus. Siapa itu yang jawab? Priscilla. Oke, Priscilla. Bagus. Namanya Orpa. Bentar. Orpa. Bentar, tapi waduh, gimana ya caranya?
Gini aja, kakak. Atau satu huruf gitu. Iya. Iya ya, satu huruf. Betul. Ando. Oke. R P A. Oh, gini. Orpa. Gini lah ya, pokoknya. Oke, yang nomor 3 mendatar. Ruth berasal dari negeri mana tadi? Yang kakak sudah cerita? Moab. Bagus. Kakak tulis di sini aja ya, kalau kesusahan kakak soalnya. Moab. Nomor 4. Menurun. Siapa nama suami kedua Ruth? Anaknya Abimelek. Boas, betul Boas. Nah, cerita selanjutnya ada cerita Ruth nanti menikah dengan Boas. Jadi saksikan minggu depan ya. Jadi istri kedua Ruth, suami kedua Ruth itu nanti Boas. Boas akhirnya menjadi suami Ruth nanti. Minggu depan ada ceritanya, lanjutannya. Nomor 5 menurun. Ruth bekerja sebagai pemungut bulir-bulir apa tadi? Dia memungut apa tadi? Dia memungut apa tadi? Sisa-sisa bulir-bulir. Ya, bulir apa? Apa? Sisa-sisa hasil panen. Iya, betul. Jelai. Jelai itu apa, Kak? Jelai itu kayak gandum gitu loh. Tapi orang dulu itu bilangnya jelai, oke? Kenapa nggak bilang gandum aja? Kita tahu di Alkitab bilangnya jelai. Jadi kita mengikuti. Itu ada nomor 3 kok nggak dijawab duluan. Oh iya, nomor 3. Ruth tadi sudah toh. Ruth berasal dari negeri Moab. Sudah. Itu kayak menurut ada 3 lagi. Oh iya, siapa nama suami pertama Ruth yang meninggal? Nah, Abimelek. bukan, Pak Elimelek itu suaminya Naomi. Kalau suaminya Ruth namanya siapa? Huruf depannya M. Namanya Mahlon. Ya, namanya Malon. Kalau suaminya Ruth yang meninggal. Kalau suaminya Naomi itu namanya Pak Elimelek tadi. Betul. Oke, lanjut. Nomor 3 sudah, 4 sudah, 5 sudah, 6. Siapa nama anak Ruth? Ada yang tahu nggak? Mungkin dari sekolah minggu, sekali minggu yang dulu. Ada. Nama anaknya Ruth adalah Obed. Ya. Dari bangsa Besok manakah? ada cerita nanti Ruth punya anak, nanti diingat-ingat ya, nama anaknya Ruth itu Obed. Hah? Nomor 7, dari bangsa manakah keluarga suami Ruth berasal? Dari mana ya keluarga? Dari Israel. Iya, betul. Suami Ruth itu berasal dari negeri, dari bangsa Israel. Dia membuat Oke. suatu Hari ini teka-tekinya sampai sini aja. Minggu depan masih ada cerita lagi tentang Ruth sama Boas. Kalian dengar, kalian nantikan lagi ya. Jadi ikut lagi ya minggu depan ya. Oke, hari ini kakak minta bantuan. Ayo, buat kalian untuk menutup firman hari ini. Siapa yang mau? Sudah selesai firmannya ya Kak ya? Ya. Sudah. Apa? Teka-teki silang. Tadi Kak Suko itu banyak yang nggak bisa loh Kak. Iya. Ya, maknya itu. Depan ikut lagi Kak Suko. Biar
Iya, mau ikut lagi agar tahu Itu di Superbook maknanya. ada. Yang minggu kemarin bisa, tapi yang belum Kak Suko nggak bisa. Yuk, sekarang kita akan menutup sekolah minggu saat ini dengan pujian hati senang. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang asyik di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Sekali lagi ya Kak. Hati senang ya ya, hati senang ye ye, hati senang asyik di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Kak Maya, Hmm? tadi itu harusnya ditutup doa ya Kak ya? Ya, harusnya doa dulu, Kak. Harusnya doa dulu ya. Kak Maya gimana kalau doanya ini langsung digabung? Kan ini teman kita ada yang ulang tahun. Oh iya, siapa yang ulang tahun, Kak Suko? Priscila, Kak. Priscila, ulang tahun tanggal Iya. 12 Oh, ini ditutup sama. 3 November. Kapan 3 Priscila? November. 3 November. 3 November. Happy birthday. Happy birthday, Priscila. Ini gimana Kak Maya? Doanya Ya, digabungin aja nggak apa-apa. ini aja. Yang Ya. pimpin tadi katanya ada adik-adik yang mau pimpin. Adik-adik ada yang mau mimpin? Nggak ada? Nggak Kak ada. Maya aja, Kak. Kak Maya aja ya, Kak Suko. Ya, nanti langsung Bapak terima kasih ya Kak ya. Ya, oke. Yuk, adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangannya, yuk. Lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa sama-sama, oke? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, dari firman hari ini, kita mau rajin seperti Ruth, dan kita mau mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah memberkati kebaktian pada hari ini sampai dengan akhir. Kami mau berdoa buat teman kami, Priscila, yang berulang tahun. Tuhan berkati dalam sekolahnya, dalam keluarganya, dalam kehidupannya, supaya Priscila bisa tumbuh menjadi anak yang baik dan bisa semakin dekat denganmu. Sebentar, kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati kami sampai kapanpun. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Oke. Sudah ya Kak Suko? Alhamdulillah. Teman-teman, Depan.
ucapin selamat